memudahkan dan memberikan tambahan ilmu tentang Al-Quran kepada kita dengan doa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan doa tadi juga sekaligus menjadi penyebab janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar yang sering kita ulang-ulang, itu akan terwujud di dalam pelatihan-pelatihan kita. Allah telah berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah jadikan Al-Qur'an ini mudah untuk dipelajari, maka adakah orang-orang yang mau mempelajari atau mengambil pelajaran Al-Qur'an? Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Dengaran Ustaz. Dengar Ustaz. Baik, alhamdulillah dengan metode sekejap ini, metode yang dirancang, didesain untuk kita yang tidak punya background bahasa Arab, tidak pernah belajar bahasa Arab, tetapi ternyata metode ini sangat membantu sekali kepada kita untuk bisa memahami tentang Al-Quran. Sudah banyak yang kita pelajari, mulai dari kertas ajib yang 15 baris, 70 kata, kemudian pola garis, pola angka, kemudian pola kata kerja lampau, 3 huruf, 4 huruf, pola kata kerja sekarang yang 3 huruf. Dan insya Allah pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan tambahan pola kata kerja sekarang yang 4 huruf. Namun sebelumnya seperti biasa Bapak Ibu, kita akan ulang kembali materi-materi kita, sebab dengan diulang-ulang ini insya Allah kita akan selalu teringat. Kita ingat perkataan seorang ulama ahli hadis ya. Ulama ahli hadis mengatakan, kunna nasta'inu bil hadis bil mudzakarah. Para ahli hadis itu mengatakan, kami sesama para ahli hadis itu, cara kami mengingat hafalan hadis kami adalah dengan diulang-ulang. Saling menyimak, saling menyetor, itu ternyata bisa menguatkan hafalan kita. Jadi pola warna yang kita telah pelajari ada 4 ya. Ada warna hijau. Masih ingat warna hijau adalah semboyannya apa Bapak Ibu? Hijau. Indonesia banget. Indonesia banget. Kalau yang merah? Merah banyak banget. Banyak banget. Kalau yang biru? Mudah banget. Baik. Kalau hitam? Jarang muncul ya. Dengan kita menguasai warna-warna tadi, minimal warna hijau, kemudian warna merah, insya Allah kita telah kuasai 60% kata-kata di dalam Al-Quran. Dengan kita menguasai ini, kita sudah mulai berlatih menerjemahkan. Dan ternyata dari setoran tugas-tugas yang dikirimkan oleh ibu-ibu, alhamdulillah perubahan, peningkatan setiap kali pertemuan dengan terjemahan-terjemahan itu akan nampak ya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kita ingin ulang kembali hafalan-hafalan kita supaya tidak lupa ya. Kita ingin minta, sudah hadir semua ini Bu ya? Atau ada yang belum? Baik, kita coba ulang. Silakan Bu Eryuningsih. 3 Bu ya. 3 Bu kita mulai kertas ajaib 1, kemudian pola garis dan pola angka. Jadi 3 itu sekali store gitu. Baik, silakan yang lain mengikuti tetapi tidak usah disuarakan. Silakan Bu. Ya. Pola garis. Pola ini dulu Bu, dari kertas ajaib dulu Bu. Pola angka. Ke atas, kanan, 3. Kita urut Bu, sebentar Bu, kita urut dari kertas ajaib dulu Bu. Bi dengan li bagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan li bagi, la bagi, wa dan ala atas, la bukan. Fi di dalam, min dari, ila kepada, qabli sebelum. Huwa diyahum mereka, anta antum kalian. Anta kamu, antum.
anta kamu, antum kalian, anak aku, nahnu kami, udiyahum mereka, kakamu kum kalian, ya aku kami, hada ini, haulai mereka ini, dalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, apa yang am atau lam tidak. Oh iya. Inna sesungguhnya apakah, atau lam bukan, lam tidak, ma bukan ilah kecuali, bukan ilah kecuali, falalu ida apabila, innama sesungguhnya hanyalah, seperti ala ingatlah, ala ingatlah, walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, seperti lama tatkala atau ulama jika berarti jika tidak akan, anna bahwa sesungguhnya tahti di bawah, bahwa Auko di atas amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana, summa kemudian, ketika ya wahai, andarina sungguh, indah di sisi hatta sampai, seakan pada sungguh, baina di antara bal bahkan. Ya, pola garis, Bu. Pola garis. Hijau lampau telah, sekarang merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orangnya, hitam perintah akhiranlah. Pola angka. Atas kanan 30 juz. Atas kiri juz 1. Bawah kanan, bawah kiri kali berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun lupa-lupa dikit, insya Allah bisa, Bu ya. Ya, memang harus terus, Bu, diulang seperti kita membaca surat Al-Fatihah ya. Karena ini modal dasar kita, Bu ya. Warna merah ini, kertas ajaib ini modal dasar kita, termasuk nanti dengan angka dan garis itu penerapan kita nanti dalam penerjemahan. Makanya harus betul-betul di luar kepala. Baik, berikutnya silakan Bu Syafniwati ya. Bu Syafniwati sama seperti Bu Ernisi tadi. Silakan kertas ajaib, terus pola garis dan pola angka. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Dengan dibagilah bagi wow dan ala ataslah bukan di dalam dari bila kepada qablu sebelum
wadiyahum mereka, antum kalian, ana aku, nahnu kami, hudiyahum mereka, kamu kalian, ya aku, nah kami. Haza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, allazi orang yang, allazina orang-orang yang, apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, atau lam tidak, ma bukan ila kecuali, falalu iza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, ala ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma bersama, seperti lama tatkala au bukan, Au atau Bu, au atau. Seperti lama tatkala au atau. Seperti lama tatkala au atau, ulama setiap kali lau sekiranya, ya ayuhai wahai, la'alla agar, jikalan tidak akan, anna bahwasanya, tahti di bawahan bahwa, fauqa di atas amma adapun, ba'di sesudah, kaifa bagaimana, summa kemudian, ketika ya wahai, andarina sungguh, indah di sisi hatta sampai, akan kode, seakan kode sungguh, aina di antara bal bahkan, ya, pola garis, pola garis, hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang hitam perintah akhiranlah, pola angka atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Baik, alhamdulillah. Masih perlu Bu ya diulang Bu ya, diulang sampai lancar. Karena pasti yang kertas ajaib itu di dalam setiap halaman sangat banyak akan kita temukan. Kemudian penerapan pola garis itu sangat penting, banyak kita temukan juga di dalam setiap terjemahan Al-Qur'an. Baik, satu kali lagi untuk yang kertas ajaib dan pola garis, pola angka. Kita minta Bu Siti Bandia, silakan Bu Siti Bandia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan libagi wadan ala atas labukan, di dalam mindari
ila kepada qabli sebelum wadiyahum mereka anta kamu antum kalian ana aku nahnu kami hudiyahum mereka anta kamu antum Bu. kalian Sekarang di kamu. anta kamu Kan tadi antum sudah anta, Bu. kalian. Sekarang kanya. Kamu, kalian. Kamu Ka? anak aku nahnu kami hudiyahum mereka kakamu kum kalian ya aku nak kami ada ini haulai mereka ini zalika itu ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang orang yang inna sesungguhnya apa atau lam tidak bukan illa kecuali falalu idza apabila innama sesungguhnya ala ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama seperti lama tatkala atau ulama tiap kali lo sekiranya ya ayyuha wahai la'alla agar injikalan Tidak akan. Injikalan tidak akan. Injikalan tidak akan. Injikalan lan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawah pokodi sama adapun Ba'di sesudah bagaimana summa kemudian dikaya wahai anina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan sungguh baina di antara bahkan olah garis hijau telah lampau telah sekarang hijau lampau telah Bu terbalik oh ya hijau lampau telah kebalik ya, hijau lampau telah hijau lampau telah merah sekarang tanpa telah biru pelaku orang yang kita perintah akhiranlah olah angka atas kanan 30 juz atas kiri juz 1 bawah kiri kali berulang bawah kanan ayat sebelumnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tinggal dilancarkan lagi Bu ya. Baik, kita mengulang tentang pola garis. Jadi pola garis itu untuk menunjukkan kata kerja Bu ya. Kata kerja kita sudah bahas pola garis yang warna hijau dan warna apa Bu? Warna merah. Warna merah. Warna hijau untuk mencirikan bahwa kata kerja itu adalah kata kerja
lampau. Nah, sedangkan yang merah sekarang. Kita yang belum kita pelajari nanti yang warna biru dan warna hitam. Insya Allah warna biru kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Hari ini kita lebih banyak mengulang, ditambah lagi dengan yang pola kata kerja sekarang 4 huruf. Kita lanjut sekarang mengulang materi pertemuan kelima fi'il madhi kata kerja lampau. Jadi kata kerja lampau sebutkan polanya dulu, terus artikan. Setelah itu contoh satu kata kerjanya, Bu ya. Yang belum berarti silakan Bu Rina. Bu Rina ada ya? Ya, ya Ustaz. Ya, silakan Bu. Yang fi'il madhi dulu, Bu. Yang garis bawahnya warna hijau. Fa'ala itu Ustaz. Iya, fa'ala. Mohon yang lain, Bu, mic-nya dinonaktifkan dulu. Biar kita beri kesempatan Bu Amrina untuk menyetorkan. Fa'ala fa'alu ya, Bu ya. Fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'alu. Fa'alta fa'altum fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Baik, contoh satu kata kerja, Bu, dengan mengikuti pola tadi, Bu. Silakan. Ada abadah, ada sobaro, ada syakaro. Silakan pilih yang mana, Bu? Ada alima, ada... Sakaro, Pak. Ya, silakan. Sakaro, syukur. Ya. Syukur. Sakaru. Sakarta, sakartum, sakartu, sakarna. Saka dia telah bersyukur. Sakaru mereka telah bersyukur. Sakarta kamu telah bersyukur. Sakartum kalian telah bersyukur. Sakartu aku telah bersyukur. Karena kami telah bersyukur. Masya Allah, lancar sekali, Bu ya. Bu Amrina, kita coba tes, Bu. Tes, tolong dijawab ya secara acak ya. Syakaro. Oh. Sakaro. Syakaro. Mereka telah bersyukur. Syakaro. Iya, dia. Syakaro, Bu. Tadi lancar tadi, Pastor, Bu. Syakaro. Sakaru, Syakaro. Syakaro. Oh, dia telah bersyukur. Ya, syakaro dia telah bersyukur. Syakartum. Syakartum. Kalian. Kalian telah bersyukur ya. Kalian telah bersyukur. Syakaru. Sakaru mereka. Mereka telah bersyukur. Bersyukur. Satu lagi, Bu. Syakarna. Nah, kami telah bersyukur. Kami telah bersyukur. Baik. Kita lanjut. Bu Khadijah ya. Silakan Bu Khadijah. Pola kata kerja lampau. Nanti contohnya Sakaro sudah sekarang sobaro, Bu. Yang sobaro, sabar. Silakan, Bu.
Silakan Bu. Halo, Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam. dari Ya, pola ya? ya, pola kata kerja lampau. Ya. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'alna. Fa'ala, dia telah mengerjakan. Fa'alu, mereka telah mengerjakan. Fa'alta, kamu telah mengerjakan. Fa'altum, kalian telah mengerjakan. Fa'altu, aku telah mengerjakan. Fa'alna, kami telah mengerjakan. Contohnya apa tadi, Ustaz? Apa Bu? Baru ya? Contohnya apa tadi, sobaro. Ustaz? Sabar Bu, contohnya sabar. Sobaro. Sobaro, sobaru, sobara, sobaru, sobaru, sobarta, sobartum, sobaru, Sobartu. sobartu, Sobarna. Ya. sobarna, sobaro, dia telah mengerjakan. Sobaro, sabar dari kata sabar Bu. Dia telahnya betul. Sobaro, dia telah mengerjakan. Dia telah bersabar. Dia telah bersabar. Astagfirullah. Sobaro, dia telah bersabar. Sobaru, mereka telah bersabar. Sobarta, kamu telah bersabar. Sobartum, kalian telah bersabar. Sobartu, aku telah bersabar. Sobarna, kami telah bersabar. Baik, kita cek Ibu ya. Kita tanya acak, silakan dijawab. Sobaro, Ya. sobaro, sobaro. Dia telah bersabar. Sobarna. Sobarna, kami telah bersabar. Sobartum. Sobartum, kalian telah bersabar. Sobartu. Aku telah bersabar. Baik, alhamdulillah. Seperti itu Bu ya. Sabar, syukur, Ya. ibadah, Syukur. kemudian amal, ilmu itu seperti itu mengikuti pola fa'ala fa'alu. Baik, satu Yes, lagi Bu Adlia, silakan Bu Adlia. Berarti sabar sudah, syukur sudah, sekarang ibadah. Bu Adlia contohnya ibadah. Silakan Bu Adlia, ada ya? Ada Ustaz. Ya, silakan Bu. Polanya dulu, artinya, setelah itu contohnya. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna. Fa'ala, dia telah mengerjakan. Fa'alu, mereka telah mengerjakan. Fa'altum, kalian telah. Fa'alta, kamu telah mengerjakan. Fa'altum, kalian telah mengerjakan. Fa'alna, Fa'altu, aku telah mengerjakan. Fa'alna, kami telah mengerjakan. Ya, contohnya sekarang Bu. Abada, dia telah beriman. Abada, abadu. Ya, polanya dulu. Abada, abadu. Abatta, abattum, abattu, abatna. Abada, dia telah beriman. Beribadah. Telah beribadah, baik Bu. Abada, dia telah beribadah. Abadu, telah beribadah. Abatta, kamu telah beribadah. Abattum, kalian telah beribadah.
Abadtu, aku telah beribadah. Abadna, kami telah beribadah. Baik, kita coba acak Bu ya. Siap buat dia ya. Abadtu, Aku telah beribadah. abadta, Dia telah beribadah. abadta, Abadta, kamu telah beribadah. abadu, Dia telah beribadah. abadu, Mereka telah Nah. beribadah. abadtum. Kalian telah beribadah. Alhamdulillah. Baik. Pola kata kerja lampau ya. Masih ingat Bu ya? Ini kata kerja lampau ini dicirikan dengan garis bawah warna apa Bu? Hijau. Warna hijau. Hijau Warna lampau hijau. telah. Sekali lagi ketika menerjemahkan jangan lupa ada terjemahan kata telah. Hijau, lampau, hijau. Garis bawah hijau menunjukkan lampau. Artinya terjemahannya ada kata telahnya. Hijau, lampau, telah. Yang kita tadi simak, yang tadi kita dengarkan dari ibu-ibu tadi adalah pola kata kerja lampau yang terdiri dari asalnya tiga huruf. A, ba, da. Fa'ala, syakaro, sobaro. Tiga huruf semua. Nah, nanti alima, kemudian amala, kan itu semua tiga huruf ya. Sekarang kita ulang yang 4 ya. Yang mudhari. Yang 4 yang fi'il mudhari sekarang ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. 4 sekarang. Fi'il mudhari garis bawahnya apa Bu? Merah. Merah sekarang. Namanya tanpa. Tidak ada kata telah, namanya sekarang ya. Sekarang tuh kalau mau ditambah akan boleh, ditambah senantiasa boleh, ditambah selalu juga boleh. Tapi tidak boleh dengan kata telah. Gimana? Kita ulang ya. Berarti yang belum Bu Darni, silakan Bu Darni ya. Kata kerja pola kata kerja sekarang atau fi'il mudhari menunjukkan sekarang atau sedang. Silakan Bu, polanya dulu, setelah itu artinya. Dan satu contoh. Yaf'alu yaf'aluna. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kerja sekarang. Yaf'alu yaf'aluna. Taf'alu taf'aluna. Af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Ya, contohnya Bu, contoh satu kata kerja sekarang. Kalau tadi ya'budu coba ya'budu. Ya'buduna, ta'buduna, a'budu, na'budu. Artinya? Ya'budu, dia beribadah. Ya'buduna, mereka beribadah. Ta'budu, kamu beribadah. Ta'buduna, kalian beribadah. A'budu, aku beribadah. Na'budu, kami beribadah. Baik, coba kita acak Bu ya. Silakan dijawab. Ta'buduna. Mereka beribadah. Baik. Ta'buduna Bu, ta'buduna. Ta'buduna. Di depannya ada ta. Beribadah. Kalian Kalian ya. Kemudian
Na'budu. Kami beribadah. Baik, kami beribadah. Ya'buduna. Mereka beribadah. Beribadah. Ya'budu. Dia beribadah. Dia beribadah. Masya Allah. Baik, lancar ya Bu ya. Kita lanjut. Bu Arum ada Bu Arum ya? Bu Arum ada? Tidak ada Bu Arum ya? Baik, Bu Asma, silakan Bu Asma. Pola kata kerja sekarang. Berikut contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Pola kata kerja sekarang. Yaf'alu, yaf'aluna. Taf'alu, taf'aluna. Af'alu, naf'alu. Yaf'alu dia Yaf'alu dia Mengerjakan. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Baik, dari sabar. Contohnya sabar, Bu. Sabar. Yasbiru. Tasbiru, yasbiruna. Tasbiru, tasbiruna. Asbiru, nasbiru. Yasbiru dia sabar. Dia bersabar. Yasbiru dia bersabar. Yasbiruna mereka bersabar. Tasbiru kamu bersabar. Tasbiruna kalian bersabar. Asbiru aku bersabar. Nasbiru kami bersabar. Kita acak, Bu. Kita coba acak. Ya, Ya. Pak. Yasbiruna. Mereka bersabar. Tasbiruna. Kalian bersabar. Asbiru. Aku bersabar. Nasbiru. Kami bersabar. Nah, Masya Allah. Seperti itu, Bu ya. Jadi, sabar, syukur, ibadah, ilmu, amal. Contoh ini contoh kata. Kalau kita ikuti pola kata kerja sekarang. Ya'budu, ya'buduna. Kemudian, yasbiru, yasbiruna. Yaskuru, yaskuruna. Kemudian, ya'malu, ya'maluna. Ya'lamu, ya'lamuna. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk mencirikan, kalau sudah tahu kita garis bawahnya warna hijau, menunjukkan masa atau waktunya adalah lampau. Kemudian cara menerjemahkannya adalah menggunakan telah. Untuk menandai atau untuk mendeteksi siapa pelakunya, kita melihat di bagian belakangnya. Diperhatikan ya, bagian belakangnya setelah fa'ala mereka, di belakangnya ada waw dan alif. Kemudian untuk kamu di belakangnya ada ta warna merah. Ya. Tapi di mushaf sekejap itu tidak ada warna merah seperti ini, Bu. Ini untuk kita menjelaskan bahwa di sini mendeteksinya caranya di belakang. Untuk mereka ada waw dan alif di belakangnya. Untuk kamu di belakangnya ada ta. Untuk kalian tum. Untuk aku tu dan untuk kami na. Ini yang lampau. Pola kata kerja lampau. Pelakunya dilihat di bagian belakangnya, di belakang katanya. Sekarang yang fi'il mudhari kita lihat di bagian depannya. Depan dan bagian
belakangnya. Seperti ini, yaf'alu. Nah, di depan ada Yaf'alu. ya. Ya. Kalau mereka ada ya ditambah di belakangnya waw dan nun. Yaf'aluna. Yaf'alu. Sedangkan untuk kamu di depannya ada ta. Ya. Taf'alu. Sedangkan untuk Kalian. kalian ada ta, waw dan nun di Waw dan belakangnya. nun. Taf'aluna. Kemudian untuk aku af'alu, dan untuk kami ada Naf'alu. 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 Kalau naf'alu ini sederhananya dari nahnu, diambil nunnya saja, Bu. Naf'alu diambil nunnya jadi naf'alu. Ya. Jadi cara mendeteksi, cara mencirikannya, kalau lampau menunjukkan kata kerja lampau, lihat bagian belakangnya. Ada tambahan waw dan nun, ada tambahan waw dan alif, kemudian ada tambahan ta, ada tambahan tum, ada tambahan tu, ada tambahan na. Sedangkan kalau yang kata kerja sekarang depan dan di belakangnya. Depan ada ya. Ya ta'ana, masih ingat ya ta'ana. Ya ta'ana. Ya ta'ana. Baik, cukup latihan kita. Sekarang kita akan bahas kata kerja sekarang yang 4 huruf. Nah, silakan dilihat di halaman 112 buku kita, Bu. Di buku yang warna merah. Halaman 112. Masih ingat penjelasan pertemuan sebelumnya, Bu? Jadi dalam bahasa Arab, kata kerja dasar dalam bahasa Arab itu ada 3 huruf. Fa, a, la. Fa, a, la. Kemudian ada kalanya ada yang ditambah alif, jadi af'ala. Ada kalanya ditambah alif di tengah, jadi fa'ala. Ada kalanya ditambah dengan apa? Tasydid di ainnya, fa'ala. Apa contoh katanya? Kalau yang ditambah alif di depannya seperti anfaqo. Anfaqo, infak itu anfaqo. Kalau kita mengatakan dia telah berinfak, maka dalam bahasa Arabnya anfaqo mengikuti pola apa? Pola af'ala. Berapa huruf? 4 huruf. A, fa, a, la. Kalau anfaqo berarti a, nun, fa, qaf, 4 huruf. Anfaqo. Yang tambahannya setelah fa apa? Yang ikutnya fa'ala. Contohnya kata jihad. Jahada. Jim, alif, ha, dal. Jahada. Sekarang yang mengikuti tambahan kata pola katanya, polanya mengikuti tambahan ada tasdidnya di ain. Fa'ala. Ain di tasdid itu menunjukkan ainnya aslinya 2. Fa, ain sukun, baru ain fathah. Jadi fa'ala. Contohnya tasbih. Tasbih itu sabbaha. Sabbaha, dia telah bertasbih. Sabbahu, mereka telah bertasbih. Sabbahta, kamu telah bertasbih. Sabbahtum, kalian telah bertasbih. Nah, jadi kata kerja yang pola lampaunya itu 4 huruf, maka ketika dibuat kata kerja sekarang, berarti dia juga sebenarnya dari 4 huruf.
Maka contohnya di sini ada iman, ada infak, ada jihad, ada tasbih. Kenapa mereka ini semua kita katakan 4 huruf? Karena ternyata kalau dikembalikan kepada pola lampaunya, mereka ini terdiri dari 4 huruf. Iman, apa pola lampaunya? Amanah. Berarti lihat di mana, Bu? Lihat, coba kalau kita lihat kembali sebentar ya. Kembali ke kata kerja lampau atau pola lampau yang 4 huruf. Berarti halaman 108. Kita ingin mengecek 4 kata ini, iman, infak, jihad, dan tasbih. Ini aslinya dari 3 atau 4 ya. Maka lihat halaman 108 yang 4 huruf. Yang di kolom kedua, Bu ya. Kolom kedua ada iman. Ya, ada iman, ada infak, ada jihad, ada tasbih. Bertemu, Bu ya, semua ya? Mau, Ustaz. Ada iman, ada infak, ada jihad, ada tasbih. Lihat, iman dan infak mengikuti pola af'ala. Jihad ikut pola fa'ala. Tasbih ikut pola fa'ala. Ini 4 huruf. Kenapa iman dikatakan dari 4 huruf? Contohnya fil madinya nomor 1, lihat sebelah kanan itu af'ala amana. Amana itu A-nya itu panjang. Kalau dibedah lagi dalam ilmu sorof namanya, Bu, itu berarti dari 2 huruf, Bu. Alif pertama A, alif yang kedua itu sukun. Daripada 2 bertemu 2 alif, maka dijadikan 1, tapi dipanjangkan jadi amana. Aslinya AA gitu, aslinya AA. A yang pertama berbunyi, A yang kedua sukun, maka double 2 digabung jadi 1 saja, tapi dipanjangkan jadi amana. Makanya ini kalau kita belajar di pelajaran formalnya, Bu, ini belajar sorof membedah kata seperti itu butuh bertahun-tahun, Bu. Tapi kita cukup simpel ya. Bisa-bisa. Nah, cukup simpel seperti itu aja. Kemarin Pinter belajar. Jadi baru ngerti hari ini. ya, Bu. Sekali lagi saya ulangi, jadi iman kata kerja lampaunya dari amana. Amana itu berapa huruf? 4 huruf. Kenapa kok di sini tulis 3 huruf? 4 huruf tuh kalau dikembalikan aslinya. A2 mana? 4 huruf kan? Maka disimpelkan jadi amana. Amana, amanu, terusnya. Kemudian infak ya. Kalau infak enggak perlu dicari asal usulnya, Bu. Lihat sudah 4 huruf kan? Alif, nun, fa, dan qaf. 4 huruf. Berarti dia kata dasarnya aslinya 4 huruf. Anfaqo, anfaku, dan seterusnya. Apalagi yang polanya kata kerja lampau itu 4 huruf. Fa'ala, geser sebelah kiri. Ada tambahan alif setelah fa. Apa contohnya? Kata jihad. Jahada. Hijrah juga gitu, Bu, hijrah. Nah, hijrah gimana? Hajaru, hajarta, hajartum, hajarna. Nah, itu 4 huruf kan? Satu lagi yang 4 huruf itu ada tasdid di atas ainnya. Kalau tadi 2 alif disimpelkan jadi panjang saja. Kalau ini 2 ain disimpelkan jadi tasdid. Fa'ala. Aslinya ain pertama sukun, ain kedua fathah. Maka disimpelkan jadi 1 ain tapi diberi tanda tasdid. Fa'ala. Apa contohnya tasbih? Tasbih itu kata kerja lampaunya sabbaha. Sabbaha, sabbahu. Sabbahta, sabbahtu. Sekarang kalau sudah bisa kita paham, Bu,
Kita kembali ke halaman 112 tadi. Jadi yang dimaksud kata kerja sekarang 4 huruf itu kalau dia kata kerja lampaunya dari 4 huruf. Maka fi'il mudhari atau kata kerja sekarangnya juga 4 huruf. Cuma polanya yuf'ilu. Jadi kita tahu ini kata kerja sekarang ini aslinya 4 huruf atau tidak, kita kembalikan ke kata lampau, Bu ya. Supaya tahu, oh ini kata kerja sekarang kok dikatakan 4 huruf. Kita kembalikan dulu ke kata kerja lampaunya. Kalau di lampaunya 4 huruf berarti fi'il mudhari'nya juga kata kerja sekarangnya juga 4 huruf. Nah, makanya di sini contohnya tetap iman juga, infak juga, jihad juga, tasbih juga. Cara mengartikan Ustaz tanpa telah juga, Ustaz. Ya tanpa telah, namanya fi'il mudhari kan tanpa telah. Merah sekarang tanpa telah. Ya. Kita coba baca, Bu ya, halaman 112 yang mengikuti pola yuf'ilu. Kata kerja sekarang 4 huruf, polanya yuf'ilu. Apa saja contohnya? Dari iman, amana yu'minu, yu'minu yu'minuna, tu'minu tu'minuna, u'minu nu'minuna. Nu'minu. Lihat di bawahnya yang sama dengan pola itu yuslimu. Yuslimu, yuslimuna. Tuslimu, tuslimuna. Muslimu, nuslimu. Ada infak, anfaq, yunfiqu, yunfiquna. Tunfiqu, tunfiquna. Unfiqu, nunfiqu. Syirik juga syirik ya. Syirik dari kalau lampaunya asyroka. Sekarangnya yusriku. Yusriku, yusrikuna. Tusyriku, tusyrikuna. Tusyriku, nusyriku. Kalau nadanya, Bu ya, senandungnya sama. Ikuti yuf'ilu polanya dulu ya. Yuf'ilu, yuf'iluna. Tuf'ilu, tuf'iluna. Uf'ilu, nuf'ilu. Yuf'ilu, dia mengerjakan. Karena dia fi'il mudhari, kata kerja sekarang, maka nggak ada telah lagi, Bu. Yuf'ilu, dia mengerjakan. Yuf'iluna, mereka mengerjakan. Tuf'ilu, kamu mengerjakan. Tuf'iluna, kalian mengerjakan. Muf'ilu, aku mengerjakan. Nuf'ilu, kami mengerjakan. Ya, silakan Bu Asma, polanya dulu Bu, silakan baca juga boleh. Disenandungkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuf'ilu, yuf'iluna. Tuf'ilu, tuf'iluna. Uf'ilu, nuf'ilu. Ya. Yuf'ilu, dia mengerjakan. Yuf'iluna, mereka mengerjakan. Tuf'ilu, kamu mengerjakan. Tuf'iluna, kalian mengerjakan. Uf'ilu, aku mengerjakan. Nuf'ilu, kami mengerjakan. Nah, seperti itu ya. Nanti hafalannya disetor di grup itu lagi, Bu. Setiap yang kita telah pelajari jadi PR, kita hafalkan, kita setorkan di dalam grup. Jadi tugas kita pertemuan ke-8 ini ya, pertemuan ke-8 ini pertama mengulang, menyetorkan pola kata kerja sekarang 4 huruf dan nanti satu contohnya.
Satu contohnya itu silahkan mau yang ikut pola yuf'ilu, mau yang ikut pola yufa'ilu, mau mengikuti pola yang yufa'ilu juga boleh. Mau contohnya infak, mau contohnya iman, mau contohnya jihad, mau contohnya tasbih juga boleh. Dan satu lagi, tidak boleh ketinggalan, menerjemahkan ayat berapa Bu? Lanjutannya ayat 25 dan 26. 25 dan 26. Terjemahnya di dalam ya. Baik, sudah Bu ya. Silakan Bu Eryuningsih. Contoh iman Bu disenandungkan. Boleh lihat juga. Yuk minu. Belum ada suaranya Bu. Suaranya belum terdengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minuna tak minu tak min. Minu. Ya. Minun. Nah, ya. Minuna tak minuna. Minu. Minuna minu. Minu. Semua Bu. Minu Bu. Pakai u semua. Yuk minu, tu minu, minuna, tu minuna, minu. Ya. Yuk minu, dia beriman. Yuk minuna, mereka beriman. Tuk minu, kamu beriman. Tuk minuna, kalian beriman. Minu, aku beriman. Nuk minu, kami beriman. Nah, Masya Allah. Nanti kalau sudah setorkan hafalan Bu ya. Kalau sekarang boleh nggak apa-apa lihat Bu. Sekarang nggak apa-apa lihat. Yang penting kita tahu kata ini ikut pola apa, kemudian artinya seperti apa, senandungnya seperti apa. Baik, sekarang yang infak. Silakan Bu Khadijah, yang infak Bu. Infak masih ikut pola yuf'ilu. Yunfiqu. Yunfiquna, tunfiquna, nunfiqu, yunfiqu dia berinfak, yunfiquna mereka berinfak, tunfiqu kamu berinfak, tunfiquna kalian berinfak. Unfiku aku berinfak, nufiku kami berinfak. Nah, tinggal nanti pas setor tinggal pakai hafalan Bu ya. Ini kan sebelahnya, yang sebelahnya nomor 1 sampai 6 itu kan singkatannya Bu ya. P dia, M mereka, K kamu, KL kalian, A aku, KM kami ya. Jadi yang ikut pola yuf'ilu, contohnya yu'minu, contohnya yunfiqu, atau juga di bawah ada yuslimu, yusyriku. Ini bukan batasan Bu ya. Sebab kalau kita nanti lihat, kalau kita sudah bisa, sudah mahir menggunakan kamus berbahasa Arab, itu akan banyak kita temukan kata kerja mengikuti pola yuf'ilu. Ya, di sini dicontohkan saja. Contoh ini maksudnya karena yang kerap, yang banyak sering muncul di Al-Quran.
Tapi yang lain-lain bukan berarti tidak ada. Ada. Kalau kita lihat di kamus, itu sangat banyak sekali. Cuma untuk tahap awal, kita hafalkan yang 4 ini saja sudah cukup membantu kita. Baik, lanjut. Sekarang yuf'ilu sudah. Pola kata kerja sekarang yang 4 huruf mengikuti pola yufa'ilu. Berarti contohnya jihad. Jihad kata kerja lampaunya gimana kemarin Bu? Tadi kata kerja lampaunya jihad. Panjang. Jahada. Yang sekarangnya yujahidu. Jahada yujahidu. Baik, lanjut silakan. Bu Siti Bandiah ya, jihad Bu. Nadanya sama seperti tadi. Yujahiduna. Ya. Yujahiduna, tujahiduna, nujahidu. Ya, artinya Bu? Yujahidu, kami dia berjihad. Yujahiduna, mereka berjihad. Tujahidu, kamu berjihad. Tujahiduna, kalian berjihad. Tujahidu, aku berjihad. Nujahidu, kami berjihad. Satu lagi yang mengikuti pola yufa'ilu. Kan fa'ala, lampaunya fa'ala. Sekarangnya yufa'ilu. Ada tasdidnya. Contohnya tasbih. Sabbaha yusabbihu. Sabbaha yusabbihu. Silakan Bu Darni ya. Yusabbihu yusabbihuna, nusabbihu nusabbihuna, usabbihu nusabbihu. Ya, artinya Yusabbihu, dia bertasbih. Yusabbihu, mereka bertasbih. Yusabbihu, kamu bertasbih. Yusabbihuna, kalian bertasbih. Yusabbihu, aku bertasbih. Yusabbihu, kami bertasbih. ya. Baik, seperti itu Bu ya. Jadi yang pola kata kerja sekarang 4 huruf, ada yang polanya yufa'ilu, yuf'ilu, ada yang polanya yufa'ilu, ada yang polanya yufa'ilu. Seperti itu. Paham Al-Quran? Mudah, Mudah, insya Allah. Mudah apa sulit Bu? Mudah apa sulit? Perlahan-lahan makin agak berat ya. Perlahan-lahan makin agak berat Bu ya. Proses. Insya Allah kan dibantu dengan praktek menerjemahkan itu. Kita mempraktekkan, mengamalkan yang pola-polanya itu Bu ya. Jadi tugas kita sekali lagi untuk pertemuan ini, silakan setelah di grup. Pola kata kerja sekarang 4 huruf. Polanya sebutkan, artinya, kemudian contohnya pilih satu. Apakah pilih yang iman? Kalau iman dan infak berarti ikut pola yuf'ilu. Yuf'ilu. Nah, tapi kalau kita pilih kata jihad berarti ikut pola yufa'ilu. Tapi kalau kita pilih yang tasbih berarti ikut pola yufa'ilu. Yufa'ilu. Nanti pertemuan ke-12, Bu ya, pertemuan ke-12 kita akan kumpulkan semua untuk diulang. Ajaib 1 sampai 15, pola garis, pola angka, pola kata kerja lampau, pola kata kerja sekarang. Kemudian nanti pilih contohnya dan insya Allah pertemuan besok, pertemuan yang ke-9 ya, kita akan tambah lagi dengan kan garis bawah yang belum apa? Biru, pelaku orangnya. Kita akan bahas pertemuan yang akan datang tentang
fa'ilnya, kata pelakunya, biru pelaku, orang yang seperti apa? Muslihun, muttaqin, itu nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bu? Ada yang ditanyakan? Belum tahu. Kalau masih ada yang bingung, masih ada yang ragu, silakan ditanyakan, Bu. Nggak apa-apa. Tapi ini saya ingatkan, kenapa, Bu? Yang tentang ini ya, atau yang boleh yang berhubungan yang terjemahan kemarin, Ustaz? Nanti season setelah ini kita akan ada sesi sendiri, Bu. Kita akan minta ditunjuk nanti menerjemahkan, nanti kita bahas sama-sama. Ada season itu nanti. Yang berkaitan dengan pola-pola ini, silakan yang belum. Karena perlahan-lahan akan tambah-tambah terus, Bu. Jangan sampai lewat, tapi kita belum bisa mencernanya. Pola kata kerja lampau, 3 huruf dan 4 huruf. Pola kata kerja sekarang, 3 huruf dan 4 huruf. Sekarang sudah ngerti kemarin. Kalau sekarang udah ngerti. Kemarin ini nih. gimana ini ketemunya 4 huruf ini dari mana? Apa sekarang udah ngerti. 4 huruf ya, Bu. Sekarang contoh yang sudah ada, yang kita hafal, itu saja yang kita kuasai, Bu. Nah, nanti kalau sudah lancar, sudah mahir, ini memang kalau kita memang belajar detail, itu dalam ilmu bahasa Arab namanya sorof. Jadi ada istilah dua, Bu, ya. Ada nahwu, ada sorof. Kalau nahwu itu kita istilahkan gampangnya untuk memahami, nahwu itu bapaknya. Dia yang ngatur-ngatur. Dia harus fathah, dia harus kasroh, dia harus domah, dia harus sukun. Yang ngatur-ngatur itu kan bapaknya, ya. Itu namanya ilmu nahwu. Nah, sedangkan yang satu kata bisa berproses menjadi banyak kata, dari fa'ala, jadi yuf'ilu, jadi fa'il, jadi muf'il, jadi macam-macam. Nah, derivasi itu namanya. Itu kerjaannya ilmu sorof. Maka ilmu sorof itu ibaratnya ibunya gitu, yang memproduksi kata yang banyak seperti itu. Nah, itu kalau belajar itu yang butuh bertahun-tahun, Bu. Iya. Tapi gampangnya, sederhananya kita contohkan, ada iman, ada infak, ada sabar, ada ibadah, ada syukur, ada jihad, ada tasbih. Ini yang kerap, makanya ini kan namanya kerap ya, sekejap kerap. Kerap muncul di dalam Al-Quran. Ini yang banyak kita ulang-ulang, yang kita kuasai. Paling tidak pemahaman sederhananya, gampangnya, bahwa kata dasar dalam bahasa Arab itu dari 3 huruf. Berkembangnya nanti ada yang tambah 1 huruf, ada yang 2 huruf. Kalau 2 huruf jadi 5. Kalau 3 huruf jadi 6. Kalau kata dasarnya 3, nanti fi'il kata kerja sekarangnya, kalau kata dasar lampaunya itu 3, nanti yang sekarangnya juga 3. Contohnya apa? Abada. Ketika bertemu dengan kata kerja sekarang, ya'budu yang 3 huruf juga. Ada yang 4 huruf, contohnya iman, amanah, anfaqo. Itu. Jadi tidak usah dipusingkan dari mana 4 huruf ini, 3 hurufnya, Bu, ya. Kalau ditanya itunya, jawabannya biasanya rata-rata, kecuali orang yang memang sudah ahli sekali, pasti jawabannya memang sudah dari sononya gitu. Sudah dari sononya memang begitu gitu. Nah, yang penting ini 4 huruf, ini 3 huruf gitu. Ustaz, boleh Ada tanya, kata Ustaz? dasar yang 4 huruf nggak, Ustaz, dalam bahasa Arab? Semuanya, Bu, semuanya itu aslinya 3. Nanti ada tambahan 1, tambahan 2, tambahan 3. Kata dasar 3 ini gunanya, fungsinya, kalau kita tahu menggunakan kamus bahasa Arab, nyari kata itu dari 3. Seperti infak itu, kalau nyari di kamus bahasa Arab, dia nggak mungkin dari infak, nyari dari nafako, 3 huruf, nun, fa, kof. Baru nanti di bawah turunannya, derivasinya nanti ada anfako. Ya. Jadi bahasa Arab itu selalu kata dasarnya 3, Ustaz, ya? Ya, selalu 3, Bu. 3 itu. Ustaz, Ada lagi, Bu? boleh tanya, Ustaz? Ya, silakan, Bu. Ini ada sedikit yang meragukan atau yang kurang jelas, Ustaz.
Apa tuh Bu ya? melihat pola 4 huruf yang pola yufailu. Iya. Contoh jihad ya. Mm-mm. Jihad itu dari jihadu menjadi yujahidu. Terjadi perubahan di jinnya itu dikasih alif. Kemudian di ha-nya didomahkan Ustadz. Enggak Bu. Yujahidu. Bu, Jauh sekali perubahannya Ustadz. tadi sebelum kita membahas yang 4 huruf, kan kita ajak kembali ke halaman 108 tadi. Yang jihad ini bahasa Indonesia dan bahasa Arabnya nyebutnya sama, Bu. Iman nyebutnya iman, infak nyebutnya infak, jihad jihad. Ini kalau di dalam buku ini atau dalam mushaf sekejap ini yang diwarnai biru itu loh, Bu. Aslinya ada dalam bahasa Indonesia. Iman mengucapkannya iman, beda tulisan saja. Infak mengucapkannya infak, beda tulisan. Jihad juga beda tulisan. Tapi kalau kita cari kata dasarnya, enggak dari sini, halaman 108 kan? Dari kata apa? Jihad itu? Jahada, yujahidu. Fi'il mudhari'nya atau kata kerja sekarangnya yujahidu. Jadi yang tertera di sini, ini yang tulisan dan ini yang bacaannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab sama. Tinggal beda tulisan saja. Bisa dimengerti Bu ya? Ada yang lain? Ya, lanjut Ustaz. Kalau sudah, kalau bisa kita lanjut. Sekarang kita akan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 24. Ini sebenarnya intinya Bu ya, menerjemahkan ini intinya karena memang metode sekejap ini membantu memahami kita menerjemahkan Al-Quran. Kalau sudah menerjemah berarti kita aplikasi metode teori-teori, pola-pola yang sudah kita hafal ya. Baik, kita coba ayat 21 ya. Coba lihat sebelum kita mulai, coba kita review sebentar pola dan teori-teori yang sudah kita hafalkan coba. Pertama, sebelum kita mulai terjemahkan ya untuk memudahkan kita. Lihat yang warna merah, tulisan yang warna merah. Banyak sekali kan? Banyak banget. Berulang. Iya. Hampir setiap baris ada. Padahal ini semua sudah kita hafal. Kemudian yang warna biru, mudah banget. Mudah banget itu bisa berarti sering kita baca, sering kita dengar, atau dia dalam bahasa Indonesia ada juga gitu. Lihat yang hitam. Dari setengah halaman ini yang hitam ada berapa Bu? Ada dua. Dua cuma tiga. 7. Nah, Tiga. 7 ya? 7. Ya. Yang setengah halaman. Berarti apa? Dari dua Sangat sebenarnya kita sudah mulai banyak kuasai ini kata-kata dalam bahasa Al-Quran ini. Nah, tinggal kita review lagi yang digaris bawahi. Yang digaris bawahi warna hijau ada berapa coba? warna hijau. 3, 4, 1, 2, 6, 3, 4, Nazar untum 5, 6, 8. 7, untum 8. 7. Yang garis hijau 2-nya 1. Iya. dap Garis hijau. Garis 2 hijaunya 1. halaman itu 11. Yang saya dapat halaman
Yang Mas. memang garisnya agak samar Bu ya. Kalau kita yang nggak kurang jelas warna Yes, memang kurang agak buta warna dikit. sekitar 6 ya, ada sekitar 6. Nah, yang garis warna hijau ini ciri tanda kata itu kata apa Bu? Telah. Lampau. Lampau. Kalau menerjemahkan ada telah. Mengerjakan. Nah, cari pelakunya. Kalau pelakunya itu menunjukkan lampau, lihat di depan apa di belakang, Bu? Lampau Di belakang. Di belakang. Di belakang. Di belakang. Di belakang ya. Kalau yang sekarang yang warna merah, garis warna merah. Merah. Itu 1, 2, 2, 3, 4, 5 5. sih kalau setengah halaman. 3, 4, 5. 5. 5. Ada 5. 5 ya. Ada 5. Merah garis bawah warna merah menunjukkan ciri kata itu adalah kata kerja Sekarang tanpa menerjemahkannya bagaimana? Tanpa telah. telah. Siapa pelakunya? Sekarang menentukan Sedang, pelakunya. selalu. Menentukan pelakunya di depan apa di belakang? Depan. Pelakunya di belakang. Di depan dan juga di belakang. Nah, satu Depan lagi dan kita belakang. mau terapkan yang pola angka, Bu. Lihat di ayat ke-23 ada Roibin. Ayo, Roibin. Sekarang saya mau tanya nih. 2 Saya mau tanya Bu Rina, ada Bu Rina ya? kali berulang ayat Burina. selanjutnya kali berulang ada 2 kali Di bawah berulang. Roibin ada 2 Ayat angka, sebelumnya. angka sebelah kiri dan sebelah kanan. Tolong 2 jelas. ayat sebelumnya. Jawab, Bu. Gimana, Bu? Bu Ayat Rina. sebelumnya 2. Ya Ustaz, yang mana Ustaz? Yang Roibin ayat 23, Roibin kan warna hitam tuh. Di bawahnya ada 2 angka tuh. Warna 2 sebelah hitam. kiri, 2 sebelah Ada kanan. 2. Apa artinya, Bu? 2 kali berulang dan 2 ayat 2 sebelumnya. Ayat 2. Belum ketemu Ustaz. Belum bertemu, Bu. Ini yang ditampilkan, saya tampilkan di depan di slide nih, Bu. Ayat ke-23. Mana Ustaz? Ayat 23, Roibin. Ya. Apa artinya Ya. dua itu, Bu? Berarti 2 kali Oh, yang kedua, di dalam 30 juz ada 2 kali. Itu Ustaz. Udah lupa, Bu ya? Yang mana Ustaz? Ini yang Roibin. Di bawahnya kan ada itu 2 kan angka nih, 2 ayat dan 2 2. kiri, 2 2 kali berulang. di juz 1. Utamanya dari ayat 2. Ya. Jadi saya jelaskan, Bu ya. Sampai pada titik ini, pada titik ini ayat 23 ini, kata Roibin ini dia sudah 2 kali berulang. 2 kali berulang. 2 kali terbilang Ustaz. Sudah 2 kali Bawah berulang. kiri berulang. Bawah kanan ayat Ada di sebelumnya. ayat 2. Itu bukan Sudah Ustaz. 2 kali berulang. Ya. Di mana? Bawah kanan Di ayat mana sebelumnya. sebelumnya? Ayat kedua. Di ayat 2. Di ayat 2. Nah, Ayat makanya fungsinya kita memberikan tugas terjemahan kemudian difoto dikirim ke grup itu supaya ketika kita bertemu angka seperti ini kita nggak buka kamus yang hitam lagi. Oh, Ya, ini lihat sudah ya. ada di ayat 2, tinggal buka lagi Cari sebelumnya. Oh, sudah saya artikan Roibin keraguan. Seperti itu. Baik, sekarang kita mulai ya. Silakan Bu Khadijah ya, ayat 21, Bu. Silakan, Bu. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Masya Allah. Kalau gini kayaknya udah hatam nih, Bu. Udah selesai terjemahannya, Bu. Kebetulan Udah dapat yang lancar, gampang, Pak. Sudah benar ini, Bu. Tanpa
Tanpa harus melihat terjemah sudah bisa menerjemahkan. Berarti sudah hatam nih kita nih, Bu. Insya Allah, Ustaz. Ya. Jadi terjemahannya tadi sudah pas, Bu ya. Atau memang karena pas yang agak muda, Bu ya. Ada warna hitamnya. Ya, kita ingin ini aja, ingin bahas bersama, review yang sudah kita pelajari. Ya ayyuha kan nggak perlu mikir. Kenapa? Karena memang sudah kita hafal kan. Ya ayyuha wahai kan gitu. Anas itu sudah apa, Bu? Sudah dalam bahasa Indonesia ada kan manusia. Walaupun nggak diwarnain hijau, saya yakin kita semua sudah sering mendengar kata-kata Anas itu artinya manusia. Wahai manusia. Budu beribadahlah kalian. Nah, ini nanti pertemuan yang akan datang pas kita membahas garis hitam. Ini kan garisnya warna hitam. Garis warna hitam gimana, Bu? Lagunya? Perintah. 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 Berarti ini kata perintah. Kata perintah nanti akan kita pelajari. Kata perintah. Berarti adalahnya. Makanya wahai manusia beribadahlah kalian atau sembahlah kalian. Kan adalahnya tuh. Sembahlah, beribadahlah. Siapa yang diperintah? Kalian. Sembahlah, beribadahlah kalian. Robbakum, kepada Tuhan atau Rob kalian. Kum kalian ya. Alladzi khalaqakum, alladzi yang. Kalau kita ngapal di kertas ajaib, alladzi itu kan orang yang ya. Tapi ini karena Allah, tentu nggak mungkin kita kasih orang. Cukup mungkin yang Jadi saja. Allah. Robbakum, Rob kalian, alladzi khalaqakum yang pakai yang saja, tidak usah orang. Kecuali memang orang. Kalau Allah, jangan kita kasih orang ya. Paling nggak kita kasih zat yang boleh, zat yang gitu. Zat yang. Khalaqakum, di bawahnya ada garis warna hijau, berarti ini kata kerja Kerja lampau. artinya telah. Sembahlah oleh kalian Rob kalian yang telah menciptakan kalian. Khalaqa, telah menciptakan kalian. Walladzina, dan telah menciptakan orang-orang. Walladzina, dan telah menciptakan orang-orang. Min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum, agar kalian bertakwa. Nah, ini tatakun, garis bawahnya warna apa, Bu? Merah. Warna merah. Merah menunjukkan kata kerja. Kata kerja sekarang tanpa telah. Siapa pelakunya? Pelakunya orang itu. Kalian. Pelakunya siapa, Bu? Kalian. Lihat depannya, lihat belakangnya. Lihat belakangnya. Depannya ada ta, belakangnya ada waw dan nun. Siapa? Ya. Kalian. Ya, mereka. Kalian. Manusia. Gitu. Kan tak. Depannya Mereka ta, bertakwa. belakangnya ada waw dan nun. Berarti kalian. Kalian. Takun. Baik. Kita lanjut ayat 22. 22. Bu Arum, bisa Bu Arum? Kalau tidak ada, Bu Adlia, silakan ayat 21. 22 maksudnya, Bu, 22. Ya, 22 lagi besar. Dia Yang telah menjadikan untuk dirasa sebagai hamparan. Jadi Allah telah menjadikan Wassamaa dan langit binaan. Kalau binaan saya belum dapat. Binaan atap. Ya, sebagai atap. Sebagai min samai Sama langit.
Ya. Ma'a air. Wa anzala belum Bu? Ulangi wa anzala. Anzala dan dia telah turunkan Menurunkan Telah menurunkan telah menurunkan min dari samai dari langit ma'an air fa'akhraj maka dia telah tekan bihi dengannya min samarati minas buah-buahan buah-buahan rizqan lakum rizki bagi kamu sebagai rezeki Fala- bagi kalian. bagi kalian fala maka jangan taj'alu Mengadakan jadikan lillahi bagi Allah, Allah lillahi sebagai bagi Allah tandingan. Menjadikan Allah tandingan, amdadan tandingan. Wa wa antum antum dan Kita kalian kasih kesempatan buat lihat dulu Bu ya, yang lain tolong diam dulu. Ya. ta'lamun kalian mengetahui. Ya. Yaitu untuk ke depan kita coba menerjemahkan yang Bu ya. Yang agak dipotong-potong, tidak terlalu perkata supaya bisa lebih memahamkan. Ya. Tapi kita untuk membahas, untuk mereview nggak apa-apa untuk perkata ya. Coba yang warna merah kan sangat banyak ini. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru, yang hitam ada 4 ya. Alladzi, ini alladzi ikut sebelumnya Bu ya. Sebelumnya kan ada alladzi, rabbakumul ladzi. Ayat 21 ada rabbakumul ladzi. Ya. Alladzi di ayat 22 ya, berarti aladinya masih ikut alladzi. Alladzi Allah ya sebagai Rabb Allah maksudnya. ya Rabb Allah. Alladzi ja'ala lakumul Ja'ala arda lakum. firasya. Telah Allah menjadikan atau Rabb kalian yang telah menjadikan bagi ja'ala kan kalian garis bawahnya warna apa? Warna hijau ya. warna Berarti hijau telah Rob kalian atau Rob yang telah menjadikan bagi kalian bumi firasyan sebagai Firasya hamparan. sebagai hamparan. Wasama'i dan langit Wassama'a bina'a dan telah menjadikan langit sebagai atap. sebagai atap. Ya. Wa anzala Wa minas anzala, sama'i ma'an. ya Allah telah Dan menurunkan Allah telah menurunkan dari langit berupa air hujan, maksudnya air hujan. air Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fa'akhraja maka boleh maka ya fa maka ini telah fa kalau di maka kertas ajaib kita ngartikannya apa Bu? Fa lalu ya, boleh lalu. lalu, boleh maka. kita kata maka Atau lalu maka telah Allah ditumbuhkan darinya mengeluarkan dari air hujan itu minas samarot dari buah-buahan rizqan lakum sebagai rizki bagi kalian. bagi kalian. Nah, fala taj'alu lillahi andada. Fala boleh diartikan maka tidak. lalu, boleh diartikan Lalu, maka janganlah kalian menjadikan taj'alu karena fi'il mudhari sekarang nggak boleh diartikan telah. Maka janganlah kalian menjadikan. Taj'alu menjadikan atau membuat bisa lillahi bagi Allah andadan sebagai tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun. Antum sedangkan atau sementara kalian ta'lamuna kalian mengetahui. Ta'lamuna kalian mengetahui. Ta'lamun garis bawah warna merah. Kata kerja sekarang, siapa pelakunya? Ta'lamun kalian. Pelakunya kalian. Ada tak di depan, ada waw dan nun di belakang. Ya. Masya Allah, seperti itu Bu ya. Baik, kita lanjut ayat 23. Wa in kuntum, dan jika Bu Amrina, silakan Bu Amrina ayat 23. Dan jika kalian berada dalam keraguan, dan jika kalian telah berada fi raibi di dalam keraguan mimma nazalna dari apa yang kami telah turunkan ala abdina atas hamba wa
Hamba, ada na hamba atas hamba, hamba kami. Ya, Bu, ya. Nah, itu kan ya akuna kami. Ya. hamba Terus lanjut, Bu. bisuratim mim misli, maka buatlah dengan surat dari misalnya. Ya, Ustaz. Yang semisalnya. Ya. Terus wad'u Wad'u, mintalah syuhada saksi sebagai dan saksi ajaklah penolong kalian min dari selain dunillahi, Allah, dan selain Allah, in kuntum jika sholihin, kalian jika orang kalian yang benar benar. berada yang benar. Sodikin diartikan apa, Bu? Orang-orang yang benar. Kalau garis bawahnya warna apa? Biru. Warna biru berarti orang, pelaku orangnya. Berarti orang-orang yang. Orang-orang Benar. Baik. Wa in kuntum fi raibin. Dan jika jika kan jika wa in dan jika kalian telah berada, kuntum ini garis bawahnya kan warna hijau ya. Tapi boleh juga kalau diartikan dan jika kalian Berada. kalian adalah fi raibin di dalam keraguan, Berada dalam keraguan. nazalna Apa yang kami telah dari kami apa yang turunkan ala abdina atas hamba kami, faktu bisuratin hamba. min misli. Maka faktu garis bawahnya warna apa, Bu? warna hitam. Kalau warna hitam apa ininya? Perintah dengan Perintah. Berarti ini kata perintah. Waktu maka datangkanlah siapa yang diperintah kalian, datangkanlah oleh kalian datangkanlah atau berikan bisuratin dengan satu surat mimislihi yang semisalnya. Wad'u, ya garis bawahnya apa, Bu? Hitam berarti menunjukkan kata kerja apa? perintah. Perintah. Siapa yang diperintah? Kalian. Dan panggillah atau serulah oleh kalian syuhada akum, penolong-penolong kalian min dunillah dari selain Allah, in kuntum sholikin, jika kalian adalah orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Jadi kita praktek garis ya, ada garis hijau, garis biru, garis merah, dan garis hitam. Ustadz, disurotin pakai kata sebuah surat atau surat aja, Ustadz. Jadi dengan surat. Ya, sebenarnya pertama yang bisuratin, B-nya ini sebenarnya biasanya B ini kadang tidak diterjemahkan, Bu ya. Sebenarnya faktu bisuratin, maka datangkanlah oleh kalian satu surat atau sebuah surat. Kalau satu surat itu suratun, tapi kalau jamak banyak surat berarti suar. Ya, suarun. Nah, di sini satu surat tanpa tak marbutoh. Kalau bentuk jamak, kalau bentuknya jamak berarti banyak surat, itu tanpa tak marbutoh, taknya dihilangkan. Oh gitu, berarti ini yang jadi tak marbutoh itu yang menandakan satu ya, Ustaz? Ya, suratin, satu surat saja. Satu surat. Semisal. Terus kalau min itu, Ustaz? Berarti tak marbutoh itu yang menandakan. Min itu juga kadang tidak diartikan kalau sudah kita terjemahkan bebas, Bu ya. Tetapi kalau kita ingin tahu, mendeteksi strukturnya, asalnya, rangkaiannya, maka ya perlu diterjemahkan. Makanya kalau kita terjemahkan bebas seperti ini, faktu bisuratim mimithli, maka datangkanlah oleh kalian satu surat yang semisalnya. Tapi kalau kita masih proses dalam penterjemahan kata per kata, maka tidak masalah. Nah, syuhada itu dari syahid. Syahidun satu orang, tapi kalau banyak berarti syuhada, maka diartikan di sini penolong-penolong. Syahidun syuhada, penolong-penolong kalian.
Baik, sudah. Bu, kita lanjut. Bu Siti Bandia, silakan ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in lam taf'alu lalu jika lam tidak taf'alu kalian mampu kalian lakukan. Taf'alu, kita deteksinya dari garisnya dulu, Bu. Garis. Ya, garis Walan. merah itu sekarang. garis merah Taknya buat taknya Gimana, Bu? kalian. Suaranya kurang jelas, Bu. Coba Bu ulangi, Bu. Fa'il lam taf'alu. Jika tidak fa'in lam Kamu taf'alu lalu jika tidak kalian tidak buat atau tidak kalian kerjakan. Walan dan tidak taf'alu kalian mampu takut Taf'alu, Bu. Fa'ala fa'alu, yaf'alu yaf'aluna. Kamu mampu Kamu mengerjakan. kamu kamu kerjakan, mengerjakan fattaqun takutlah maka takutlah api annaru kepada api neraka yang alati yang waquduha bahan-bahannya annas bahan-bahannya manusia wal jenis hijarah perempuan. dan batu-batu uiddat lil kafirin yang disediakan untuk bagi orang-orang kafir. Kafirin, lil kafirin. Kenapa kita artikan orang-orang? Karena garis bawahnya warna apa, Bu? Warna biru. Warna biru berarti orang-orang. Ya. Orang-orang kafir. Nanti menterjemahkan fa seperti tadi disampaikan, Bu, ya. Fa akhraja di ayat keberapa? 22. Ada fa akhraja, ada fala. Ayat 22, ya. Itu boleh diartikannya itu maka, boleh diartikan lalu. Fa illam taf'alu, maka jika. Orangnya dulu kita sebut, Bu, ya. Pelakunya dulu kita sebut. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab biasanya kata kerjanya dulu baru orangnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya orang dulu. Maka jika mereka tidak mengerjakan atau tidak melakukan. Kenapa mengerjakan, melakukan tidak pakai telah? Karena garis bawahnya warna merah. Merah sekarang tanpa telah. Maka jika mereka tidak mengerjakan atau tidak mengerjakan apa, Bu, ini? Mengerjakan tantangan Allah di atas itu. Mereka tidak mampu mendatangkan satu surat itu. Walan taf'alu, dan kalian tidak akan mengerjakan. Biasanya, Bu, kalau di dalam terjemahan Al-Quran atau terjemahan yang sudah terjemahan bebas itu, lan itu biasanya diartikan sekali-kali tidak akan. Lan taf'alu, sekali-kali tidak akan. Kayak dalam surat Al-Baqarah, ya, ada walan tardo, sekali-kali tidak akan ridho. Makanya lan itu diterjemahkan biasanya terjemahan bebasnya sekali-kali tidak akan. Tapi kalau dalam kertas zaib yang kita hafal apa? Tidak akan. Lan tidak akan. Penekanannya kurang, Bu, ya. Penekanan lan kalau cuma diartikan tidak akan tuh kurang sebenarnya. Lebih pasnya lagi kalau ditambah dengan sekali-kali tidak akan. Kenapa dikatakan sekali-kali tidak akan? Karena mereka nggak akan sanggup mendatangkan satu surat Al-Quran itu. Membuat satu surat. Ya, suruh datangkan satu surat tuh nggak akan sanggup. Makanya artinya sekali-kali tidak akan mereka mengerjakan, melakukan.
Maka apa kata Allah? Fattaqu. Maka atau lalu takutlah kalian. Jagalah. Takutlah atau hindarilah, jagalah diri kalian an-nara dari api neraka. Takutlah kepada api neraka allati waquduha an-nasu wal hijarah. Allati ini kebalikan dari alladzi, Bu. Kita memang enggak Alladzi orang laki-laki, alati untuk perempuan. Kalau alladzi untuk Perempuan ya, laki-laki, perempuan, kalau laki. allati perempuan. Laki perempuan. Mm-mm. Iya. Jadi api itu kalau dalam bahasa Arab anunya disamakan dengan perempuan api. Allati, Karena makanya neraka api itu banyak allati. perempuannya. Ya. Allati yang api neraka itu waquduha bahan bakarnya hanya kembali kemana, Bu? Ini kan perempuan Hani. Ya, perempuan, Balik ke api Kata lagi. tadi ya, perempuan. manusia perempuan. Jadi bahan bakarnya api neraka itu an-nasu wal hijaratu. Manusia dan Manusia batu. dan batu. Satu. Manusianya jadi perempuan. Ya. Uiddat. Uiddat garis bawah 2 warna hijau. Bawah. Pasif. Warna Belum kita hijau pelajari. itu Tapi kan sudah Majhul, pernah kita pasif. sampaikan, Bu. Nanti akan kita pelajari. Tapi kerja. warna hijau ini menunjukkan lampau. Disediakan. Bagaimana kalau 2 lampau pasif. Yang pasif? disediakan. Berarti kalau menerjemahkan Majhul, pasif gimana? Disediakan. Dia telah Disediakan. Pasif Disediakan. Apa yang disediakan? Api neraka itu Api disediakan neraka. lil kafirina bagi orang-orang Bagi orang-orang yang orang-orang kafir. kafir. Bagi orang-orang yang kafir. Iya. Karena jika mereka tidak Insyaallah ini luar biasa. Ya, perlahan-lahan kita bisa terjemahkan. Insyaallah dengan tekun, dengan sering diulang-ulang. Insyaallah kita bisa memahami Al-Quran surat Al-Baqarah. Nah, kalau sudah difahami, Bu, ya, sudah bisa kita kuasai, artinya untuk menghafal itu, makanya kalau mushaf sekejap, oh ya, Bu Khadijah udah sampai, Bu, ya? Mushaf? Bu Khadijah, Ya, Ustaz? mushaf sudah sampai, Bu, ya? Iya, sudah, alhamdulillah. Sudah. Makanya mushaf itu, mushaf hafalan dan mushaf paham, Bu, ya? Untuk usia-usia biasanya ini pengalaman ya, bukan berarti ini satu keharusan yang saya pahami. Untuk usia-usia di atas 25 tahun itu menghafal Al-Quran itu biasanya sangat terbantu kalau kita paham artinya. Tapi kalau 25 tahun ke bawah itu yang penting diulang-ulang dihafal. Tapi kalau kita yang usianya di atas 25 tahun itu biasanya menghafal Al-Quran itu akan sangat terbantu kalau kita tahu artinya, paham artinya. Makanya surat Al-Baqarah ini kalau semestinya kalau sudah kita paham artinya, untuk menghafalnya mudah, Bu. Ya. Untuk menghafalnya insyaallah mudah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita ini agak lebih cepat selesai insyaallah dengan selesai menerjemahkan ayat 21 sampai 24, berarti pertemuan kita pertemuan ke-8 telah selesai. Jangan lupa tugas kita seperti biasa tadi menghafal hafalan pola kata kerja sekarang 40. Yang masih ada kurang-kurang, yang masih belum lengkap setorannya, tolong tetap dilengkapi ya, disempurnakan. Ini mengulang hafalan ini gunanya nanti, Bu, tes, kita ada tesnya, Bu. Ya, tapi nggak usah membayangkan yang terlalu berat ya. Ini sekedar untuk evaluasi selama kita belajar seperti apa yang sudah kita kuasai. Nanti pertemuan ke-12 banyak yang akan kita hafal. Makanya pola kata ajaib walaupun sudah lewat pembahasannya, tapi mengulang-ulang hafal tuh harus terus, Bu. Seperti kita menghafal surat Al-Fatihah. Ya, pola garis kan penerapannya dalam terjemahkan. Kemudian kata kerja lampau 3 huruf, 4 huruf, kata kerja sekarang 3 huruf, 4 huruf, itu akan selalu kita temukan di dalam bacaan Al-Quran kita. Ini sudah 8 kali pertemuan, terjemahannya sudah luar biasa nih, Bu. Ya,
Rata-rata kita insya Allah sudah. Pelan-pelan udah bisa. Insya Allah bisa Bu ya. Baik, itu saja Bu. Kalau ada yang ditanyakan, kalau pertemuan yang akan datang kita akan membahas kata kerja, bukan kata kerja, fa'il ya, isim fa'il, pelaku. Pelaku kalau di garisnya garis biru. Insya Allah kita akan. Di sini kan sudah ada lil kafirin, sodikin, tatakun. Nah ini sudah, maaf bukan tatakun ya, sodikin dan kafirin ini sudah praktek kita sebenarnya. Materinya nanti pertemuan yang akan datang. Silakan Bu kalau ada yang ditanyakan. Masih ada waktu ya. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, mau tak jelas. Silakan Bu Safniwati ya. Ya, PR kita minggu depan itu menyetorkan kata kerja sekarang 3 huruf ya Ustaz ya, bukan 4 huruf Ustaz ya. 4 huruf. 4 huruf Bu. 4 huruf. 4 huruf. Yaf'aluna kan sudah kita kemarin. Yaf'alu, yaf'aluna sudah. Taf'alu, taf'aluna. Yang sekarang Halaman 112. Sekarang ini yang 4 huruf Bu. Yuf'ilu, yuf'ilu. Nah, yang dihafal polanya itu yang yuf'ilu. Halaman 112 Bu. Tapi kalau mau menyebutkan contohnya itu bebas. Silakan pilih salah satu. Yang penting mengikuti polanya. Di halaman 112 kan ada 3 pola tuh. Yuf'ilu, ada yufa'ilu, ada yufa'ilu. Tapi yang disetor yang mengikuti pola yuf'ilu. Yuf'ilu, yuf'iluna. Sedangkan contohnya silakan pilih. Apakah yang infak berarti ikut pola yuf'ilu. Ikut contohnya yujahidu berarti ikut pola yufa'ilu. Kalau tasbih berarti ikut yusabbihu. Yufa'ilu. Oh gitu. Berarti 3 minta ngerjain minta apa. Ada lagi Bu? Ayo stop. Yufa'ilu. Ibu Khadijah. Ya silakan Bu Khadijah silakan. Ya, ini Ustaz yang terjemahan di ayat 24. Yang itu yang wa'iddat lil kafirin. Itu kan itu kata kerja lampau biasa bagi orang-orang kafir. Itu waktu lampau Ustaz. Jadi bagaimana kalau mau anunya untuk yang orang-orang yang kafir beri yang sedia orang-orang. Mohon diulang Bu, suaranya putus-putus Bu. Pertanyaan ayat 24 apa Bu? Ulangi Bu. Oh ya Ustaz. Yang terjemahan itu Ustaz yang wa'iddat lil kafirin. Itu kan disediakan bagi orang-orang kafir. Berarti itu yang disediakan maksudnya bentuk lampau. Disediakan bagi orang-orang kafir. Terus kan maksudnya yang kalau yang akan datang Ustaz, yang orang-orang yang kafir yang akan datang itu bagaimana pengertiannya Ustaz? Belum paham saya pertanyaan terakhir Bu gimana? Kata terakhir pertanyaannya. Iya. Ini kan, ya kan ini artinya mu'iddat lil kafir disediakan orang-orang kafir. Berarti orang kafir yang dahulu Ustaz. Terus yang orang kafir berikutnya Ustaz. Ini maksudnya bentuk lampau yang itu saya Ustaz. Maksudnya orang kafir yang lampau. Maksudnya Kalau sudah orang disediakan Oh, orang yang akan datang. maknanya Bu ya. Ya. Maknanya Ustaz itu ya. Jadi begini Bu. Disediakan Makna uiddat ya artinya. Ya. Baik Bu. Baik. Jadi makna uiddat telah disediakan menunjukkan lampau ini. Jadi sejak dulu oleh Allah sudah disediakan. Jadi mau orang kafirnya itu sejak zaman dulu sampai hari kiamat ya memang tetap disediakan Bu. Bahkan di dalam hadis itu, di dalam hadis Nabi ada dalam kitab Targhib wa Tarhib Bu ya. Di situ ada disebutkan hadis bahwa neraka itu sudah Allah bukakan sebelumnya, berbeda dengan surga. Makanya dalam satu surat, satu ayat ya, saya lupa nomor ayatnya. Kenapa dalam Al-Quran Allah ketika menyebut neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat
Wasiqo itu sebenarnya di apa ya? Diarahkan, Bu. Tetapi artinya agak kasar dalam ayat itu. Wasiqo itu digelandang gitu. Digelandanglah orang-orang yang kafir ke dalam neraka jahanam. Hatta idza jauha, sampai ketika mereka mendatangi neraka itu, futihat, mereka dapatkan neraka itu sudah terbuka, Bu. Sudah terbuka. Bahkan dalam tafsirnya itu disebutkan neraka itu untuk orang-orang kafir tuh sebelum mereka datang ke neraka, sengaja neraka dibuka itu supaya mereka bisa merasakan betapa ngerinya neraka. Jadi baunya, panasnya itu dari jauh sekian perjalanan itu sudah bisa mereka rasakan. Nah, berbeda dengan orang beriman ketika berbicara tentang surga. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara hatta idza jauha wa futihat. Futihat itu dibuka. Ketika berbicara neraka, Allah tidak menyebut kata waw. Futihat langsung, tidak ada wanya. Tapi ketika Allah menyebut kata surga, wa futihat, ada huruf waw. Kata para ahli tafsir, huruf waw di dalam ayat itu ketika berbicara tentang surga menunjukkan surga itu belum dibuka. Yang pertama kali akan memasukinya Rasulullah. Nah, jadi neraka itu sudah Allah sediakan, sudah Allah siapkan sejak ya sebelum diciptakannya kita, Bu, manusia. Sebelum diciptakannya manusia, apakah manusia itu nanti beriman atau kafir, tetapi surga itu Allah ciptakan. Jadi walaupun maknanya itu telah, bukan berarti ya, ketersediaan neraka itu bagi orang-orang dulu itu udah nggak ada. Sejak dulu, sebelum kita diciptakan neraka itu sudah telah. Justru menunjukkan telah lampaunya itu jauh sebelumnya sudah Allah siapkan. Gitu. Sudah siapkan. Syukran Ustaz, dapat ilmu lagi. Ya memang ini Bu, sebenarnya kalau waktunya agak panjang ya, enaknya memang ayat-ayat yang sudah kita terjemahkan supaya tidak rancu maknanya, memang ada penjelasannya. Tapi tidak apa-apa, mungkin diansur saja Bu ya, dicicil, silakan kalau ada kesempatan dibaca tafsirnya, atau mungkin ibu-ibu yang ikut kajian ustadz-ustadz yang membahas tafsir akan sangat mengena sekali kalau bisa mengikuti tafsirnya, Bu. Ustaz. Iya, Bu. Lagi, Bu, yang lain? Afwan Ustadz, melenceng dari pelajaran. Kan surga belum dibuka nih Ustadz. Iya. Belum dibuka. Sementara Rasulullah kan juga sudah ada. Sekarang Rasulullah di surga Di mana? Apa Ustadz? Ya, dalam otak jadinya nih. Di Barca ya, alam antara yang jelas begini, Bu. Di alam Barca ya. Yang jelaskan alam itu kan ada alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan nanti alam akhirat, ada 4 ya. Kita sudah 2 lewat nih, sedang mengalami alam kedua. Nanti akan ada alam barzah. Ketika di alam barzah itu manusia di alam kubur yang dia baik mendapatkan nikmat kubur, yang dia tidak taat, tidak baik, maka dia mendapatkan siksa kubur. Nah, ketika di alam kubur itu dia diperlihatkan oleh Allah nanti tempatnya di surga atau di neraka. Tetapi memasuki surga itu ya nanti, karena ayat tadi menyebutkan wa futihat. Wa di situ menunjukkan surga sampai saat ini belum dibuka. Yang akan membuka memasuki pertama kali itu adalah Rasulullah. Gitu. Tapi nasib kita ya, akhir kita nanti sudah Allah berikan mukaddimah gitu ketika di alam barzah. Karena nanti kan setelah meninggalkan ada proses lagi nanti hari kiamat. Proses lagi nanti ada padang mahsyar, ada lagi namanya sirat, penyebatan tuh. Ada hisab kan gitu. Baru nanti setelah itu, kecuali orang-orang yang tanpa hisab ya, baru nanti masuk proses surga. Jadi sekarang Rasulullah juga belum membuka pintu surga tersebut ya, Ustaz? Itu jawaban itu saya belum bisa belum bisa jawab, Bu.
Tetapi ayat tadi, kata para ahli tafsir, menunjukkan kelak nanti yang akan pertama kali membuka adalah Rasulullah SAW. Ini ayat ini luar biasa, Bu, terutama ayat 23 nih ya, ketika Allah mendatangkan satu surat ini. Ternyata kan lucu, ketika ada orang yang ngaku nabi membuat satu surat, siapa? Musailamah Al-Kadzab ya. Musailamah Al-Kadzab sepeninggal Nabi di zamannya Abu Bakar kalau tidak salah itu. Muncul seseorang bernama Musailamah, karena dia pembohong maka dijuluki Al-Kadzab, pendusta. Membuat satu surat. Apa satu suratnya? Satu suratnya surat lucu, tidak ada maknanya. Ada surat Al-Fil, ada surat Ad-Difda. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Batnuhu kabir, anfuhu tawil. Nggak ada maknanya. Makanya kata Allah, lan taf'alu wa lan taf'alu. Ditantang oleh Allah, kamu tidak akan sekali-kali tidak akan bisa melakukan, mengerjakan, membuat, jangankan satu surat, satu ayat pun tidak akan mampu. Ini mukjizat Al-Quran, Bu ya. Kalau kita bahas Al-Quran ini dari sisi sastranya itu luar biasa. Makanya nanti di ayat keberapa? Ayat ke-30 kalau nggak salah ya. Nanti kita akan menemukan kata-kata id. Id coba dalam kertas ajaib artinya apa, Bu? Id ketika. Ya kan? Di baris keberapa nih? Di baris ke-14. Id ketika, ya, itu artinya ketika, tetapi ternyata makna id itu sangat luas, sangat mengena. Ketika Allah menyebut kata id, itu maknanya ingatlah ketika. Kenapa harus ada ingatlah ketika? Ketika Allah menyebutkan kata itu, kita diajak untuk memvisualisasikan. Contohnya, wa id yarfa'u, dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat ya bangunan-bangunan Ka'bah. Itu kalau kita baca tafsirnya, id yang diartikan ingatlah ketika, kita diajak untuk memvisualisasikan, untuk membayangkan. Nah, itu makanya seakan-akan kita hadir dalam peristiwa itu. Nah, itu sastra ataupun kandungan-kandungan kata itu dalam Al-Quran luar biasa. Makanya benar dalam surat apa? Surat Al-Kahfi ya. Kulau kanal bahru midadan. Seandainya lautan itu jadi tinta untuk membahas Al-Quran, nggak ada habisnya. Membahas satu kata aja itu panjang lebar. Makanya ilmu tafsir itu, Bu, sampai hari kiamat itu nggak akan final, terus berkembang. Karena kajian tentang Al-Quran ini sangat luas. Baik, Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung, kita lanjutkan pertemuan yang ke-9 ya. Jangan lupa tugas PR-nya, tetap semangat sambil berlatih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan dan menambah ilmu pada kita. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.